lagi ke awal. Mereka tidak menggunakan teknologi lagi. Semua harus pakai nulis, harus baca, Itu yang harus buku. itu yang saya bilang, dulu itu kita benar-benar diajarin bagaimana tulis sambung, tulis cetak, berhitung dihafal, sebelum masuk udah perkalian, kurangan, tambahan dan seterusnya. Dan karena begitu akhirnya semua sekarang beberapa negara balik lagi kebijakan. Maka saya bilang, kenapa sih kita suruh punya ciri khas dari dulu? Saya ingat banget kalau pikir saya udah berangkat lebih awal lagi. Bagi saya, mungkin bagi waktu itu bagi orang-orang ngapain lu sok rajin dan sebagainya. Tapi bagi saya, ya sekarang mau berasa. Ternyata kita tanpa harus disuruh, tanpa harus ini, kalau memang itu melihat ini, ya udah kita kerjain. Dengan kita ngerjain, kita dilihat tuh sama atasan kita tuh. Gitu. Tanpa harus kita minta, dikasih mau apapun gitu. Dan saya ngerasakan gitu kan dulu, saya ya bukannya maksudnya begini ya, PSD itu masuknya jam 7 jam ini, jam 9 kita sudah berangkat gitu kan. Kalau teman-teman belum ada yang ikut, saya bersihin semua satu kelas itu. Sehingga teman-teman udah datang, bagi saya sebuah kebanggaan, saya bisa melakukan itu semua. Bermanfaat. Gitu kan, karena saya bermanfaat ke orang, ternyata itu menjadi habit. Jadi kebiasaan saya, maksudnya ya dimanapun tempat ya udah begitu aja gitu lah. Kalau sama misalkan saya maaf, mertua aja kadang-kadang saya dimarahin tuh nyapu dan sebagainya karena ya saya dimanapun ya udah bersihin gitu kan. Ya, suaminya Bepi ya kan, nyuci. Jangan. Gitu. Jadi kayak gitu sekarang hilang. Bisa nggak maksudnya kita membalikan itu karakter-karakter tadi, karakter keislaman, karakter keindonesiaan yang memang ya udah sih, bukan yang bermaksud-maksudnya mempekerjakan anak ya, tidak, justru skill itunya yang memang Nanti membuat mereka lebih tough. Mereka senang tuh. Jadi kalau jam 7 masuknya enggak mereka datang pas jam 7. Justru mereka punya kebanggaan sendiri, punya tanggung jawab. Saya harus pagi nih, kenapa saya punya tugas? Nah, rasa tanggung jawab punya tugas itu yang kemudian menjadi karakter. Gitu loh. Hilang kan sekarang kan? Karena semua udah banyak yang ngerjain gitu loh. Ya ada satpam lah, ada PT. Padahal yang dikerjakan banyak gitu kan. Kaca aja kadang-kadang jendela saya lihat masih butek banget. Istilahnya saat laba-laba di atas masih banyak banget. Coba kalau anak-anak dikasih kesempatan belajarnya gitu aja dulu gitu. Sambil nanti kriteria-kriteria yang nanti kurikulum diturunkan menjadi apa? Menjadi kegiatan anak-anak itu. Ya, tadi sebelum nilai moralnya apa, kemudian kemampuan berinteraksi sosialnya seperti apa, kan itu kan yang diminta sama kurikulum itu kan. Tentang aku misalkan, bagaimana dia bisa menggunakan tangan dan kakinya, bagaimana dia bisa menggunakan mulut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu kan dalam kegiatan begitu kan enak. Ternyata dia empati ya. Oh dia bisa tuh menggunakan bagaimana menggunakan mulutnya dengan baik dan sebagainya. Matanya dari sesuatu yang melihat dia langsung rapikan. Itu kan jadi penilaian juga. Bisa kan begitu kan? Itu berupa rapot nggak kok kayak gitu? Iya di rapotnya nanti deskripsinya seperti itu. Tapi kan kita punya selaku. Jadi guru itu kadang-kadang kita harus menjadi judge. Guru itu harus menjadi hakim kadang-kadang untuk menentukan gitu kan. Apakah anak ini layak kita bahas itu atau tidak? Kita makanya guru ini jadi hakim luar biasa gitu. Jadi nilainya bukan berdasarkan materi yang dari dinas pendidikan gitu, buku-buku ini, paling kayak begini. Justru kalau ada materi bagaimana kita masukkan itu dalam sebuah proses aktivitas kurikulum yang kita miliki gitu. Bentuknya action. Mungkin kan ya? Atau kira-kira gambar ya? Nah tinggal apa-apa tuh yang dibuatin SOP-nya bagaimana caranya tuh kayak kebayang nggak Bu Yopi yang saya jelaskan tadi? Misalkan kayak Bu Yopi sekarang kelas berapa? 3 gitu ya. Di kelas 3 itu materinya apa saja? Kipas siklus air. Apa? Kipas di kipasnya pada siklus air. Siklus air misalkan. Nah dalam siklus air itu bisa nggak dalam proses keseharian itu kita mengambil penilaian? Jadi bagaimana dia akan membuka keran sebagainya. Ternyata kita nyiramin, ya kan? Hemat. Kan airnya dalam ini apa? Tumbuhan atau terjadi peresapan atau penguapan. Itu kan bisa nanti sambil gini sambil lakukan diskusi. Tapi apa? Intinya dia adalah merawat misalkan tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Tiap pagi dia nyiramin, dia ngambil dari keran. Nah itu bisa jadi bahan diskusi.
Iya kan, dari situ kan kita tahu, oh iya, dia paham nggak tentang siklus air. Ya misalkan kayak gitu kan, tapi aktivitasnya memang kalau yang sekolah yang saya yang pernah itu ya, Hmm. jadi isinya satu pelajaran dia ada integrasinya apa keislaman gitu, misalnya kayak hujan, kayak apa? Berarti banyak muatannya. Iya, jadi saya oh ini ciptaan Allah, jadi akhirnya masuknya ke Allah lagi, ke Allah lagi, akidah lagi. konektivitas namanya, ada irisan dari satu aktivitas itu dengan IPAS apa, agama apa dan sebagainya. Jadi mereka ya udah nilainya kan lebih mudah sebenarnya. Itu juga dinas nggak tahu juga kan, anak-anak satu coba tes nggak mungkin juga kan. Yang tahu adalah kita guru-guru di sekolah tentang kapasitas kemampuan dia. Sambil nah PR-nya adalah guru harus menguasai materi kurikulum itu sehingga mendelivery atau mengaktualisasikan kepada saat pembelajaran kepada anak didik tepat. Tepat nggak sih pakai ini? Oh penilaiannya kayak begini, nggak apa-apa silakan didiskusikan. Kalau pengetahuan kan gampang. Oh siklus air kayak begini sebagian Dari Google. dari dulu juga begitu melulu begitu kan. Tapi kan menjadi sebuah adab kan, oh kita harus emak airnya ya kalau misalkan kita ini kesian ya duluan jadi kering. Kenapa? Karena ini musim panas. Kalau musim panas berarti kan penguapan lebih tinggi ketimbang ada yang resapan di air ini sehingga karena menjadi mereka kan bisa sampai analogi kayak gitu. Bahkan logika lebih tinggi. Iya, karena ke apa sih tahun kemarin itu kan kelas 5 itu mandek itu nggak bisa menjelaskan, tuh dia lebih bingung menjelaskan apa gitu ya kan, tuh sekelas 5 gitu kan. Karena dia penuhnya cuma dipenuhi Iya. hanya hafalan, Iya. tapi bukan pada aplikatif dia yang Jelaskan tuh, udah jelaskan tuh udah. Coba kalau misalkan dia tentang siklus air aja, dia cuma nyiram begitu aja. Kemudian di musim basah, misalkan musim kayak gitu kok terjadi banjir. Kenapa terjadi banjir? Dia kan bisa observasi tuh. Oh iya, oh berarti kita kayak gini. Logika berpikir itulah yang di dalam IB itu di kurikulum internasional disebut dengan high level thinking. Jadi pemikiran tingkat tinggi. Dan justru itu yang diambil. Makanya kita di kurikulum nasional lambat. Kurikulum IB itu ya gitu. Kenapa? Karena mereka merasakan, mereka bisa menjelaskan dalam desa, mereka bisa menganalisa itu. Levelnya sudah analisa, bukan pemahaman. Itu tingkat murid ya. Dalam belum itu kan taksonomi belum ya. Itu tuh level kita tuh masih hafalan doang gitu. Kita pengen dia bisa menganalisa dari kejadian dia menyiram setiap hari saja, harusnya kita bisa menganalisa. Identifikasi. Bisa identifikasi, oh ini kalau satu tiap hari nyiram, oh kok bisa tumbuh ya ini kalau yang ini nggak disiram, kok kenapa nggak ini jadi mati dan sebagainya. Itu nanti IPA lagi. Oh ternyata butuh jatahara, butuh ini kok. Masya Allah. Jadi besok itu Bu ketika soal matematika soal kita diketahui. Nah, apa tuh diketahui? Iya. Ditanyakan. Ayo Iya, kita cobain aja. Kita mah Iya, basic emang yang benar seperti itu kan. Ya masuk kan langsung jawab udah itu. Tapi ditanya jawab. Ya. Emang kita pelajari dulu. Nah, apa yang diketahui nih? Iya, Gitu kan? benar. Apa yang ditanya? Jadi emang kemampuan menganalisis itu. Jadi kebayang ya fotonya maksudnya apa yang kan tadi kan temanya pengen kita jadi yang berbeda, punya ciri khas. Ini itulah yang mungkin bisa diramu gitu dengan apa pola-pola kayak gitu. Tentukan goalsnya dulu, tujuannya apa, sekolah istilahnya ketika waktu itu apa nih targetnya nih gitu. Mau jago bahasa Arab kan, bahasa Inggris, apa Hafiz, atau mereka punya pribadi yang memang ini. Kalau saya itu karena berdasarkan pengalaman udah bersama teman-teman itu justru sekolah-sekolah yang berkembang itu yang punya murid banyak yang bisa bertahan kayak gitu. Misalkan tadi teman saya, kawan saya yang di organisasi, dia punya sekolah yang sekolah adab di Serina itu sekolah adab. Murid nggak pernah dia namanya tuh. Dia orang-orang masih nyari murid, dia sudah tutup murid. Serius, kemarin serius sih. Dia dapat berapa kelas misalkan itu, padahal baru pertengahan dong. Kenapa? Karena dia tahu yang dikejar orang itu di situ adabnya. Sekarang memang banyak ya kayaknya ya.
Karena ponakan saya juga ubernya itu sekolah yang adab. Jadi 1 tahun tuh dia ini adab Pembiasa. aja, belajar adab terbaru, paling hafalan gitu kan, karena kan anak-anak sambil Apaan ini doa iya. gitu kan, doa yang memang Terus surat pendek gitu. Nah, baru lo masuk kelas 2 atau kelas 3 tuh gitu kan, baru ininya baru mulai itu iya. kalau misalkan baca nah, itu baru mulai disiplin. Tapi ya orang tua juga harus sinergi juga sama orang tua ya, karena orang tua juga terbenturnya ya kayak gitu, dia mintanya pasti di negeri kayak begini Bu. kemarin. Ah, iya. Biasa bahasa.